Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Syariah Novalda dengan NIM 2208 1020 1182 dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebangkrutan dan reorganisasi. Menuju materi yang pertama, yaitu pengertian kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya, atau dapat diartikan juga kebangkrutan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Materi selanjutnya yaitu macam-macam kegagalan perusahaan. Macam-macam kegagalan perusahaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi sendiri adalah suatu ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Selain itu juga bisa diartikan biaya modal perusahaan lebih besar dari tingkat laba atas biaya historis investasi. Sering juga terjadi realisasi laba yang diterima perusahaan tidak dapat menutup biaya karena jumlahnya ternyata tidak sebesar yang diharapkan atau yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan sendiri adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo. Meskipun aktiva total melebihi kewajibannya, keadaan ini juga didefinisikan sebagai insolvensi teknis atau technical insolvency. Perusahaan dinyatakan pailit jika total kewajiban melebihi nilai wajar dari aktiva sesungguhnya. Artinya jika modal atau net worth real perusahaan adalah negatif. Materi selanjutnya adalah penyebab kebangkrutan perusahaan. Berbagai studi telah mencoba menerangkan sebab-sebab suatu usaha yang gagal memenuhi kewajiban keuangannya. Sejauh ini telah dicapai konsensus bahwa sumber kegagalan disebabkan oleh ketidakmampuan manajemen perusahaan. Dapat diartikan ketidakmampuan manajemen selalu menjadi bahan perdebatan. Ada yang menafsirkan sebagai pengalaman yang kurang dalam jenis usaha yang dikelola, atau manajemen memang ahli dalam pemasaran produk tapi lemah dalam salah satu fungsi manajemen lainnya seperti keuangan, produksi, riset, atau perencanaan. Ada yang mengatakan bahwa manajemen gagal mengantisipasi perkembangan ekonomi dan industri yang tidak menguntungkan. Sumber ketidakmampuan manajemen juga bisa disebabkan oleh pengkhianatan atau kecurangan dari dalam manajemen sendiri. Juga tidak bisa dilupakan bahwa bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya adalah salah satu faktor juga untuk yang menjadi penyebab kebangkrutan perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah penyelesaian kebangkrutan. Ada dua cara untuk penyelesaian kebangkrutan. Yang pertama yaitu penyelesaian sukarela. Penyelesaian sukarela atau voluntary settlement dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu extension atau perpanjangan. Dalam kasus kepailitan, kreditor senang jika debitor setuju untuk memperpanjang hutang dan pinjaman, karena hutang akan dibayar penuh meskipun jatuh temponya diperpanjang. Ada kreditor yang tetap memperbolehkan debitor memesan bahan baku secara terus-menerus, sedangkan hutang pembelian yang telah lewat diangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Tetapi ada kreditor lain yang tidak hanya memberi perpanjangan waktu pembayaran hutang lama, tetapi tetap masih bersedia memberi pembelian kredit yang baru. Dasar semuanya sudah tentu kepercayaan bahwa pihak debitor masih sanggup dan bersedia memenuhi janjinya. Tetapi karena kreditor tidak mau mengambil resiko terlalu besar, mereka ingin mengawasi atau mengendalikan debitor selama menunggu pelunasan diselesaikan. Yang kedua yaitu composition. Dalam composition atau komposisi, pembayaran kas atau basis pro rata ditetapkan oleh pihak penengah. Para kreditor menerima jumlah hutangnya dari debitor dalam persentase seragam. Secara kas, jumlah kas yang diterima dianggap sebagai pelunasan semua jumlah hutang debitor. Meskipun kadang-kadang ada jumlah pembayaran yang hanya bernilai 10% lebih rendah dari nilai hutang keseluruhan. Sudah tentu sebelum ditetapkan suatu jumlah persentase tertentu, kreditor akan berunding dengan debitor agar dilakukan langkah penghematan untuk menghindari kepailitan. Misalnya terhadap biaya administrasi, biaya notaris, biaya penyelidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu liquidation by voluntary agreement atau pembayaran kombinasi antara perpanjangan dengan komposisi. Tidak jarang perundingan menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan prosedur komposisi dengan prosedur perpanjangan.
Misalnya disetujui pihak debitor akan membayar 25% dari jumlah hutang sebagai pembayaran pertama dari setiap periode tertentu, mengangsur sebanyak 10% sampai 60% dari jumlah hutang. Total pembayaran mencapai 85%. Pelunasan dengan angsuran biasanya dijamin dengan wesel debitor dan kreditor juga akan tetap mengawasi debitor secara ketat. Selanjutnya, cara penyelesaian yang kedua yaitu penyelesaian melalui pengadilan atau liquidasi atau bisa disebut dengan likuidasi. Selanjutnya yaitu definisi reorganisasi. Reorganisasi adalah penyusunan kembali struktur modal perusahaan agar perusahaan dengan struktur modal yang baru dapat beroperasi lebih baik dan memperoleh laba pada masa yang akan datang. Materi yang selanjutnya yaitu keputusan perusahaan melakukan reorganisasi. Jika suatu bisnis menjadi pailit atau menghadapi insolvensi, harus diputuskan dengan segera apakah perusahaan dilikuidasi atau diteruskan beroperasi melalui reorganisasi. Pada dasarnya, keputusan ini tergantung pada ketetapan perusahaan dalam menentukan nilai perusahaan bila direhabilitasi versus nilai dari jumlah setiap bagian bila perusahaan itu dipecah-pecah. Keputusan ini bergantung pada ketetapan perusahaan dalam menentukan nilai perusahaan bila direhabilitasi atau nilai dari jumlah setiap bagian bila perusahaan itu dipecah. Jika nilai dari reorganisasi ternyata lebih baik dibanding likuidasi, maka langsung saja perusahaan dapat melakukan reorganisasi perusahaan. Selanjutnya adalah standar kewajaran atau standar kewajiban. Patokan dasar kewajiban adalah semua klaim harus dilaksanakan sesuai urutan prioritas kontrak dan hukum yang ada. Mereka yang digolongkan junior, seperti pemegang saham, biasanya hanya diizinkan berpartisipasi jika mereka menambah kas perusahaan pada waktu reorganisasi diadakan. Konsep kewajiban mencakup beberapa langkah. Yang pertama yaitu estimasi penjualan di masa mendatang atau proyeksi penjualan harus dibuat sesuai dengan kekuatan perusahaan sebenarnya. Yang kedua yaitu analisis kondisi perusahaan harus dibuat untuk mengestimasi laba atau penjualan pada masa mendatang. Yang ketiga, tingkat kapitalisasi ditetapkan untuk diterapkan ke laba penjualan masa mendatang. Yang keempat, dengan menerapkan tingkat kapitalisasi yang diperlukan untuk mencapai laba yang diharapkan, dapat ditentukan nilai dari semua harta perusahaan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ketetapan berupa jumlah yang harus didistribusikan ke kreditor harus dibuat seakurat dan seadil mungkin. Selanjutnya, standar kelayakan atau standard of feasibility. Kelayakan diuji dengan pertanyaan apakah beban tetap memperoleh pendapatan perusahaan setelah reorganisasi bisa ditutup oleh labanya, atau jika perusahaan terpaku harus dijual, apakah kemampuan perusahaan memperoleh laba bisa mencerminkan dalam nilai jualnya. Beberapa tindakan yang diperlukan untuk menambah daya atau kekuatan perusahaan memperoleh laba adalah yang pertama, tanggal jatuh tempo, hutang dapat diperpanjang, dan beberapa hutang tanpa jaminan dapat dikonversikan ke saham biasa perusahaan. Yang kedua, manajemen mana yang tidak efisien, kurang efektif, atau tidak cocok dengan tugasnya harus segera diganti. Yang ketiga, jika perusahaan usang harus segera dijual ke pasar dan operasi perusahaan harus dibuat lancar. Dan yang keempat, kadang-kadang peralatan dan mesin pabrik harus diganti dan dimodernisasi agar perusahaan bersaing atas dasar efisiensi biaya. Yang kelima, reorganisasi juga membutuhkan peningkatan semua fungsi manajemen perusahaan seperti produksi, pemasaran, promosi, dan fungsi-fungsi lainnya untuk memungkinkan peningkatan daya saing dengan berhasil. Dan yang keenam, kadang-kadang diperlukan pengembangan produk baru agar perusahaan dapat mengembangkan diri dalam pasar yang baru tanpa perlu bergulat terus dalam pasar lama yang sudah tidak sesuai dengan sasaran. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri proses reorganisasi. Yang pertama, perusahaan dinyatakan dalam keadaan insolvensi jika ia tidak melunasi kewajiban kasnya pada tanggal jatuh tempo atau jika seluruh kewajiban melebihi jumlah aktiva perusahaan. Karena masalahnya rumit, maka apa yang dikategorikan sebagai kewajiban perusahaan harus ditetapkan dan dimodifikasi dengan jelas. Perlu dirumuskan persyaratan-persyaratan penjadwalan kembali yang bisa diterima oleh semua kreditor. Prosedur seperti ini diterjemahkan ke dalam teknik-teknik penjadwalan kembali, beban-beban terhadap atau mengubah hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang, atau mengubah kedua hutang tersebut ke dalam bentuk saham. Yang kedua, dana harus diadakan untuk modal kerja dan rehabilitasi harta perusahaan, atau harus dikumpulkan dana baru untuk modal kerja dan untuk rehabilitasi
lainnya. Dan yang ketiga yaitu sebab-sebab kesulitan dalam operasi dan manajemen harus ditemukan dan disingkirkan. Semua sumber dan sebab kesulitan manajerial serta operasional harus diidentifikasikan terlebih dahulu dan mencari cara untuk menanggulanginya. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah atau tutur kata yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.